Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan dalam rangka membuka pertemuan kita ini kecuali dengan kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan beribadah sampai hari ke-26 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di hari ini, dan semoga kita bisa terus istiqomah sampai akhir Ramadan dan melanjutkan prestasi tersebut setelah Ramadan usai. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali bersama karya emas Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwa buku ini terbukti telah merubah jutaan orang sehingga menjadi lebih baik, lebih soleh, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buku ini direkomendasikan oleh para ulama. Tapi yang perlu juga kita ingat bahwa untuk mendapatkan keberhasilan itu, maka kita harus tahu bahwa buku ini buku maraton. Bukan buku sprinter. Buku ini menuntut keistiqomahan kita, menuntut konsistensi kita. Karena ada ribuan hadis dalam kitab ini. Oleh karena itu hadirin, ingatlah selalu kaidah para ulama, man thabata nabat. Barang siapa yang konsisten di satu titik, maka dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh. Bahkan kaidah ini berlaku termasuk untuk hal-hal buruk. Orang yang konsisten kerjanya tidur, main, tidur, main, tidur, main, maka dia akan tumbuh dengan karakter ini. Dia gak suka belajar. Dia gak suka serius. Sebaliknya, orang yang konsisten dengan mengkaji kitab para ulama, konsisten untuk sholat, konsisten untuk zikir pagi misalnya, maka ia akan tumbuh memiliki karakter tersebut. Selalu ingat Allah, lalu cara berpikirnya ilmiah, dan itu semua spontanitas. Semua spontanitas. Kita sering, atau kita mungkin pernah lihat orang ini kok cara melihatnya bagus, angle-nya atau sudut pandangnya selalu kembali ke Al-Quran, selalu kembali ke sunnah Nabi SAW. Padahal itu bukan di kajian. Maka ketahuilah itu adalah hasil dan buah dari konsistensi. Itu bukan produk 1-2 bulan. Itu tahunan. Karena ia konsisten tidak menggunakan hawa nafsunya dalam memutuskan sesuatu.
Ia konsisten untuk tidak menggunakan perasaan sematanya pada saat menilai sesuatu, maka ia tumbuh dengan cara seperti itu. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, kalau ingin mendapatkan manfaat dari Riyadhus Shalihin ini, kita harus konsisten. Ngaji nggak boleh on off. Karena benih sebagus apapun, kalau ditanamnya on off, ditanam cabut lagi, tanam cabut lagi, tanam cabut lagi, maka tidak menghasilkan apapun. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, pertemuan ini adalah pertemuan terakhir kita bersama hadits Zir bin Hubeish dan Sofwan bin Asal. Hadis yang cukup panjang dan sangat menarik dan banyak hikmah. Terakhir kita sudah mengkaji tentang tips bisa bersama orang-orang soleh, bahkan bisa bersama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tips ini tips yang membuat para sahabat seperti Anas bin Malik gembira luar biasa. Karena tips ini memiliki peluang yang sangat besar untuk dikerjakan. Itu tips bernama apa? Mencintai mereka. Mencintai mereka. Karena Nabi kita SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Di hari kiamat nanti, seseorang akan bersama dengan pihak yang ia cintai. Pihak yang ia cintai. Kalau kita mencintai orang-orang yang banyak melakukan kemungkaran, melakukan dosa, ya nanti hari kiamat kita akan berkumpul sama mereka. Hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama mereka. Makanya hati-hati hadirin. Dan yang punya anak, hati-hati ketika anaknya mengidolakan atau mengagumi seseorang. Soleh nggak tuh orang? Kadang-kadang kita tuh biasanya, biasalah Pak Ustadz, masih remaja. Loh, emang kita tahu umur? Dan inilah kesempatan mencintai orang-orang soleh. Makanya apa kata Anas bin Malik, saya nggak pernah gembira setelah keislaman saya atau setelah hidayah kepada Islam melebihi kegembiraan saya mendengar hadis ini. Innaka ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai pada hari kiamat nanti. Lalu Anas mengatakan apa? Saya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saya mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mencintai Abu Bakar. Saya mencintai Umar. Maka saya sangat berharap banget hari kiamat nanti saya dikumpulkan dengan mereka. Karena cinta saya kepada mereka. Walaupun amal saya tidak seperti mereka. Amal saya tidak seperti mereka. Jadi walaupun amal kita, aduh Pak Ustadz gak ada yang bisa dibanggain deh. Tapi orang itu benar-benar cinta sama orang soleh. Pokoknya kalau ngeliat orang soleh, ya Allah, luar biasa. Apalagi kalau dengar cerita para ulama, para sahabat, radhiyallahu ta'ala anhum, wa rahimahumullah. Apalagi kalau udah dengar cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh, itu hati Pak Ustadz berbunga-bunga. Dan orang ini suka banget bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa banyak salawat? Karena orang-orang ini mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, suka mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suka mempelajari Al-Quranul Karim. Karena kata para ulama seperti Abdullah bin Mas'ud, kalau Anda cinta kepada Allah, nggak mungkin Anda nggak baca Al-Quran, tuh nggak mungkin. Makanya kata beliau, kalau pengen tahu sedalam apa sih cintanya kepada Allah, coba introspeksi, sedekat apa hubungan Anda dengan Al-Quranul Karim. Jadi suka baca Quran, suka mengkaji Al-Quran, dan suka dengan sunnah Nabi SAW. Hadits Nabi itu senang banget. Makanya kayak kajian Riyadhus Shalihin ini yang mengkaji ayat hadits. Kan intinya Riyadhus Shalihin kan kalau kita lihat tuh ayat hadits, ayat hadits, ayat hadits. Keterangan Imam Nawawi rahimahullah sendiri pun gak banyak. Kita lagi bahas bab taubat. Keterangan Imam Nawawi rahimahullah cuma di halaman pertama bab ini secara umum ya. Udah habis itu ayat hadits, hadits, ayat hadits sampai selesai. Dan kita senang, aduh aku tuh paling senang buku kayak begini nih. Kenapa demikian? Ya itu tadi, yang dikaji ayat Allah dan hadits Nabi SAW. Maka kita insya Allah dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat. Walaupun amalan kita jauh dibanding mereka. Tapi ini jangan dijadikan justifikasi, hadirin. Mbak, gak sholat maghrib tadi. Iya nih aku lagi malas. Oh bukan lagi dapat, bukan, lagi malas. Mbak, sholat maghrib itu wajib, Mbak. Bahaya, Mbak. Aku ngerti, tapi kan aku udah ngaji Riyadhus Shalihin. Aku udah cintalah sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku juga sayang banget sama orang-orang soleh. Ini teman-temanku yang soleh ini tadi aku kirimin makan buat berbuka semua. Ya udahlah, nggak apa-apa dong. Males-males dikit, gitulah. Ya sekali-sekali nggak sholat wajib nggak apa-apa, kan nanti dikumpulkan sama mereka. Mereka tuh sholatnya bagus-bagus loh mas. Aduh. Repot kalau begini jamaah. Mas nggak sholat taraweh? Enggak lah. Bosan saya sholat taraweh. Udah gitu imamnya nggak punya perasaan lagi, lama banget. Nanti kan mas bisa nggak dapat Lailatul Qadar kalau malas-malas begini. Tenang aja. Aku tuh punya 10 teman-teman yang solehnya minta ampun. Aku udah absenin. Malam ini mereka semua sholat taraweh. Dan aku ini sayang sama mereka. Udah biar mereka aja yang sholat. Nanti kan aku kumpul sama mereka. Insya Allah mereka dapat Lailatul Qadar lah. Insya Allah. Aku yakin nih. Nanti aku dikumpulkan sama mereka. Nabi SAW bersabda mas, almar'u ma'aman ahbabta, almar'u ma'aman ahabba yaumil qiyamah. Seseorang akan bersama orang yang ia cintai pada hari kiamat. Itu yang aku pelajari. Makanya mas ngaji Riyadhus Shalihin. Jadi bisa enak kayak aku nih. Bisa bebas nge-sholat taraweh. Lalu kadang-kadang sholat wajib juga kita bablas aja. Loh ini salah jamaah. Karena apa? Karena maksudnya bukan begitu. Dalam riwayat Abu Dzar, dalam hadits riwayat Abu Dzar itu redaksinya la astati', aku tidak mampu beramal seperti mereka. Nah ini, aku tidak mampu beramal seperti mereka. Bukan gak mau, apalagi malas. Apalagi cari pembenaran tuh lebih parah lagi. Aku nih gak mampu. Dan kemampuan orang beda-beda. Ada orang gak bisa berdiri lama-lama ketika taraweh.
Kenapa? Sakit dia. Ada orang nggak bisa puasa dan nggak bisa puasa terus sampai akhir hayatnya. Nggak bisa, nggak bisa. Bukan nggak mau, padahal di depan mata gitu loh. Ini yang perlu kita camkan. Dan terakhir untuk pembahasan ini, poin ini jamaah, sebelum kita masuk ke poin terakhir, hadirin yang Allah muliakan, salah satu cara agar kita bisa mencintai orang-orang soleh adalah dengan bersabar dan kasih uzur kalau mereka melakukan kesalahan atau kekhilafan. Itu penting. Bersabar dengan mereka, khususnya kasih uzur. Uzur itu apa ya? Kasih pemakluman. Nah, gitu. Nggak baperan. Nggak menuntut mereka jadi orang-orang suci, bak malaikat yang nggak pernah salah. Kenapa demikian? Karena orang-orang soleh pasti salah, pasti. Itu nggak perlu direnungkan, udah pasti salah. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Jadi kita harus sabar ngadepin mereka, karena mereka baru bisa kita cintai kalau kita sabar ngadepin mereka. Orang soleh itu nggak mudah. Mereka punya prinsip, mereka punya mental yang nggak mudah digoyahkan. Mereka punya spirit yang tinggi, standar mereka tinggi. Ngadepin orang yang punya standar tinggi itu susah loh. Makanya apa kata Allah? Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Masih ingat nggak surat apa? Surat Al-Kahfi ayat 28. Dan bersabarlah atau sabarkan diri Anda bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah dan berdoa kepada Allah di siang dan malam, pagi dan petang. Hanya di setiap waktu. Sabar. Gitu. Ya sama kayak sahabat. Sahabat tuh bisa mencintai Nabi, bisa dekat sama Nabi. Karena kan sahabat sabar dengan standar yang Nabi inginkan. Untuk bisa dekat dengan Nabi itu taruhannya nyawa waktu di Mekah. Kalau Anda nggak berani mempertaruhkan nyawa Anda, coba jangan dekat-dekat sama Muhammad. Gitu dulu tuh jamaah. Kita tahu gimana Sumayyah, gimana Yasir, gimana Ammar. Taruhannya nyawa, taruhannya harta hilang. Gitu. Alhamdulillah sekarang kita nggak begitu, gitu loh. Ya artinya ya kita nih levelnya masih di bawah lah. Kita levelnya baru sabar nggak namatin Riyadus Sholihin. Nah itu, itu tantangannya tuh. Dulu tuh para sahabat pertaruhannya nyawa. Sabar nggak disiksa, sabar nggak dipukulin. Kita sekarang standarnya sabar nggak namatin Riyadus Sholihin sebagai contoh. Sabar nggak mempelajari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu butuh kesabaran. Atau kalau dalam orang soleh yang nyata nih, yang bersama kita, sabar nggak ngadepin mereka dengan segala karakternya, keunikannya, gitu.
prinsip hidupnya. Orang-orang soleh itu nggak bisa di apa, susah untuk diajak ngikutin kemauan kita, karena orang-orang soleh itu maunya ngikutin kemauan Allah dan Rasulnya gitu. Dan ingat, bisa kasih udzur nggak kalau mereka khilaf, mereka punya kekurangan, mereka punya kesalahan. Ingat pembicaraan kita tentang wanita Gomidia atau wanita Juhaina bisa tergelincir ke dalam zina, jamaah. Padahal itu sosok level taubatnya setara dengan 70 sahabat Nabi SAW di kota Madinah. Tapi bisa khilaf begitu. Dan khilafnya nggak tanggung-tanggung, berzina. Tapi dibela sama Nabi SAW. Ketika wanita ini dikomentari dengan kalimat yang tidak tepat, agak tajam, dibela sama Nabi SAW. Jangan ngomong demikian, dia sudah taubat. Dengan taubat yang kalau dibagi-bagikan ke penduduk Madinah, 70 orang cukup. Nah, kadang-kadang kita mentang-mentang, ini penyakit kita nih hadirin, mentang-mentang berteman sama orang soleh, kita nuntut mereka perfeksionis. Itu mah bukan berteman sama orang soleh, itu berteman sama malaikat. Yang perfeksionis itu malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu la ya'sunallah, mereka tuh nggak bermaksiat sama Allah. Wa yu'maruna wa ya'maluna ma yu'marun wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tuh melakukan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjalankan semua perintah Allah. Dalam surat At-Tahrim ya, ayat 6, jamaah, ayat 6. Itu berteman sama malaikat, aman udah. Dalam arti mereka nggak pernah maksiat. Nah, kalau orang soleh kayak kita, kayak saya, jamaah sekalian, ya banyaklah kesalahan kita hadirin. Banyak sekali kesalahan kita. Dan gak perlu nunggu orang ngeritik kita untuk meyakinkan diri kita bahwa kita ini banyak kesalahan. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika kita bersama dengan orang soleh, untuk bisa mencintai mereka dengan tulus, karena ketaatan dan ketakwaan mereka, kita tuh kita harus punya kesabaran, dan juga khususnya nih, ilmu maklum, udah dimaklumin aja. Karena kita ini banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak karakter yang gak bagus gitu. Udah bawaan deh, watak orang beda-beda, tapi mereka berusaha menjadi orang soleh gitu loh jemaah. Mereka berusaha menjadi orang soleh. Nah, baru kita bisa tumbuh cinta. Kalau kita perfeksionis, sebel terus adanya kita sama orang. Sebel terus kita sama orang. Makanya para ulama mengatakan gini hadirin, orang yang menuntut sahabatnya atau orang soleh tidak punya cacat, tidak punya kelemahan, tidak punya kekurangan, itu seperti seseorang yang ingin menikmati harumnya kayu gaharu, gitu ya, tapi nggak mau pakai asapnya, ya nggak bisa. Kayu gaharu, tahu gaharu nggak hadirin? Gaharu itu kayu yang terkenal wanginya. Dan wangi gaharu, wangi yang sangat mewah, kata banyak orang, mewahnya. Makanya mahalnya minta ampun. Atau yang biasa kita kenal dengan ud. OUD, ud.
Makanya oud atau gaharu itu salah satu bahan bahan baku parfum, khususnya parfum kelas atas khususnya. Artinya kalau itu parfum ada aroma oudnya atau gaharu, itu biasanya mahal atau lebih tinggi daripada yang aroma citrus, jeruk, pineapple, nanas dan lain-lain, mawar gitulah, bunga-bunga itu. Nah, dan kayu gaharu itu bisa dijadikan pengharum ruangan dan pengharum parfum. Jadi bisa diambil minyaknya atau langsung kayunya. Caranya gimana? Dibakar. Jadi kayu itu kalau dibakar itu seantero ruangan bisa wanginya minta ampun. Kayunya dibakar. Beda ya kalau kayu langsung dibakar, kita setengah mati tuh. Ini kayu kalau dibakar, jamaah. Bagi yang suka ya, nggak semua orang suka. Tapi banyak banget yang suka karena memang baunya bau yang kelas tinggi. Tapi bukan berarti semua orang cocok. Dan yang nggak cocok bukan berarti nggak punya kelas tinggi, gitu aja, simpel lah. Satu ruangan tuh bisa wangi. Apalagi kalau kayu gaharunya mewah, mahal, kualitas tinggi. Itu bisa lama tuh, nempel. Kayunya udah habis atau dimatiin, itu ruangan masih wangi. Dan bisa ketika dibakar bisa buat ruangan atau bisa buat baju gitu. Taruh di sini gitu. Kalau kita diajarin syekh kita dulu taruh di sini. Kan ada tungku tuh. Terus asapnya taruh di sini. Gitu loh. Kalau di baju. Jadi untuk mendapatkan bau mahalnya itu, aroma mahal, itu harus dibakar. Dan kalau dibakar, keluar asap. Dan asapnya emang kurang enak. Khususnya bagi saya kurang suka dengan asapnya. Tapi untuk bisa mendapatkan, harus ada asapnya. Gitu kata para ulama. Anda mau cari teman yang baik, sahabat segala macam, ya Anda harus siap menerima asapnya dia. Setiap orang pasti punya asap. Cuma masalah Anda tahu apa enggak, gitu aja. Wallahu ta'ala alam, itu yang perlu kita ucapkan. Ya. Jadi jangan berpikir aku mau bertemu sama orang soleh, pasti dia tuh pengertian, nggak kayak lo. Nggak kayak lo lagi, jadi nyemprot temennya, nggak kayak lo gitu. Lo orang soleh juga punya kekurangan, tapi mungkin nggak sebanyak orang-orang yang normal karena mereka berusaha mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang soleh pasti jatuh suatu saat, dia pasti akan tergelincir, tapi ingat dia tahu bagaimana kembali. Masih ingat surat Ali Imran? Surat Ali Imran masih ingat ya, ayat 135, Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang bertakwa, orang-orang soleh kalau melakukan kesalahan fatal atau menzolimi dirinya sendiri, langsung ingat sama Allah, maka mereka langsung beristighfar kepada Allah. Gitu. Jadi cari ya, biar kita tuh mencintai orang-orang soleh dengan tulus, nggak ada kepentingan. Jangan sampai ada kepentingan. Manfaatin orang aja nggak boleh secara negatif ya, apalagi manfaatin orang soleh. Itu bahaya tuh jamaah. Jadi cintailah orang-orang soleh itu dengan tulus. Caranya apa? Itu tadi, sabar ngadepin mereka, dan khususnya kalau ada kekurangan, ada kesalahan, udah deh, dimaklumin aja. Ilmu maklum. Kata para ulama, ini menarik, kata para ulama, al-mu'min ma'adhir wal munafik ma'ayir. Orang mukmin itu, dicatat nih jamaah, ini kaidah, orang-orang beriman itu, orang mukmin itu hobinya suka kasih pemakluman. Udah maklumin aja, udah maklumin lah. Tapi dia nggak bisa begitu dong bang. Udah maklumin, nanti Anda bicara, tapi udah maklumin aja. Namanya juga orang, nggak ada yang sempurna, suka maklumin orang. Udah nggak benar tuh,
bro, oh iya nggak benar tapi mungkin lagi pening dia tuh, gue denger bininya masuk rumah sakit kemarin, ya wajar lah. Ilmu maklum, ilmu maklum, jadi ilmu maklum aja, ilmu maklum itu penting. Gitu coba. Dia jangan salah ngomong gitu dong. Iya, namanya juga orang bisa salah ngomong. Jangankan orang, seringkali ustadz salah bicara, kiai salah bicara, pejabat salah bicara, tokoh salah bicara, biasa, manusia juga suka salah lah. Salah bicara itu wajar, nanti kita ingetin dengan baik-baik lah. Gitu jamaah. Gue gak terima sikapnya dia, katanya dia ibu-ibu pengajian. Ya sabar, mungkin babnya belum sampai situ. Itu kayak munafik tau gak lo, mungkin dia salahnya di bab 7, pelajarannya baru sampai bab 6. Nah itu minggu depan baru belajar. Jangan gampang vonis munafik. Kan gitu jamaah. Itu mukmin. Adapun munafik, ini munafik ini penting. Ma'ayir, hobinya suka nyinyir. Nah itu munafik. Hobinya suka nyinyir, suka cari-cari kesalahan. Dan orang kalau dapat besar dijatuhin sama dia. Nggak boleh orang salah dikit langsung diserang. Nggak boleh ngeliat orang khilaf sedikit habis sudah dihajar sama dia. Nggak boleh ngeliat orang punya kekeliruan, kelemahan atau sifat buruk langsung di. Itu orang munafik tuh. Hobinya suka nyinyir. Nah kita pilih aja kita mau jadi yang mana nih. Mungkin benar saudara kita itu salah, tapi kalau kita hobi nyinyir, kita lebih parah dari dia, kita munafik. Jadi itu yang perlu kita camkan. Makanya ulama mengatakan kalau Anda melihat sesuatu yang tidak nyaman dari diri saudara Anda, sahabat kita ini, kasih 70 uzur, 70 maklum. Mungkin dia begini. Enggak dia nggak gitu. Nggak mungkin begini. Terus pemakluman pertama nggak cocok, pemakluman kedua nggak cocok, pemakluman ketiga nggak cocok, dan seterusnya. Jelas ini jamaah. Masya Allah. Kalau udah sampai 70 nggak ada yang cocok gimana Pak? Berarti kita yang masalah. Masa 70 maklum nggak cocok semua? Kita yang masalah. Subhanallah. Ya. Itu yang perlu kita camkan ya, biar kita nih bisa masuk surga sama orang-orang soleh. Udah amalan pas-pasan, kadang juga nggak ada yang bisa diandelin, nggak ada yang bisa dibanggakan. Nggak ada satupun orang soleh yang kita cintai. Repot itu cuma. Masa sebanyak gini orang soleh nggak ada satupun yang Anda cintai? Ini masalah besar. Orang soleh ini banyak di muka bumi ini. Kita nggak usah bicara yang sudah wafat, yang sudah rahimahullah. Ini yang masih hidupnya banyak. Masa satupun nggak ada yang antum cintai? Satupun nggak ada yang Anda sayangi? Ini bahaya jamaah. Ini berarti kita punya penyakit hati. Semoga kita dijaga tentang hal itu. Maka kita semoga dikumpulkan dengan orang-orang soleh, karena kesalahan kita masih banyak harus diperbaiki lagi. Yang terakhir hadirin, kita kembali bersama Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala. Kata Sofwan bin Asal, ketika Nabi SAW mengucapkan atau menyampaikan bahwa seseorang akan bersama orang yang ia cintai nanti di hari kiamat, ternyata Rasulullah SAW nggak berhenti sampai di situ. Rasul SAW terus bicara, terus menasehati. Fama zala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghribi masiratu irdihi au yasiru rakibu fi irdihi arba'ina au sab'ina ama. Ardihi au yasiru rakibu fi ardihi. Artinya. Ya. Hadirin yang Allah muliakan, Nabi SAW melanjutkan hadis beliau, kata Sofwan.
Terus bicara A, bicara B, nggak dijelasin sama Sofwan. Intinya Nabi bicara ini, bicara itu, sampai beliau membahas tentang sebuah gerbang, sampai beliau menyampaikan dan menyebutkan sebuah pintu atau gerbang, minal maghrib, dari maghrib, dari maghrib, masiratu ardihi aw yasiru rakibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina ama, yang lebarnya, jadi lebarnya itu 40 atau 70 tahun perjalanan. Atau maksudnya au yasiru rakibu fi ardihi, apabila penunggang kendaraan berjalan menyusuri lebarnya tersebut, menyusuri lebarnya tersebut, itu memakan waktu 40 sampai 70 tahun. Allahu Akbar. Jadi lebar itu gerbang itu kalau disisir atau disusuri dengan naik kendaraan, bukan jalan kaki ya, naik kendaraan, itu 40 sampai 70 tahun. Jadi bayangin, lebarnya kayak apaan tahu? Lebarnya lebar banget jamaah. Lalu kalau Sufyan, berkata Sufyan, salah satu perawi hadis ini, qila Syam, di arah Syam. Atau ada yang menyatakan di arah Syam itu gerbang. Khalaqahullahu ta'ala yawma khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan gerbang atau pintu tersebut di hari Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Jadi gerbang itu sudah ada di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Dan kita lanjutkan, maftuha. Dan Sufyan mengatakan bahwa pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka, bukan ketutup. Pintu itu terbuka. Maftuhan li taubah, terbuka untuk taubat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. La yughlaqu hatta tatlu asy-syamsu min, dan tidak akan ditutup sampai matahari terbit dari maghrib atau barat gitu. Jadi ini ada gerbang, pintu dari maghrib, dari barat, lebarnya luar biasa. Kalau disusuri 40 sampai 70 tahun. Lalu Sufyan menyatakan bahwa ada yang menyatakan itu ada di Syam, di arah Syam. Syam itu masih ingat nggak? Waktu pelajaran apa tuh? Surat Quraisy. Syam itu sekarang Palestina, Lebanon, Suriah, Yordania. Jadi sekarang itu menjadi 4 negara. Wilayah 4 negara itu kalau digabungkan itu Syam. Nah, di daerah sana. Di daerah sana. Itu negerinya para nabi dan rasul, Syam. Allah ciptakan, pada saat Allah ciptakan langit dan bumi, dan pintu itu selalu dibuka, selalu dibuka untuk menerima taubat hamba-hambanya. Dan pintu itu tidak akan tertutup sampai kapan? Sampai matahari terbit dari arah barat. Hadirin Allah muliakan. Jadi ada pintu, ada gerbang yang selalu terbuka, gak pernah tertutup. Cuman banyak di antara kita gak mau masuk ke pintu itu, alias gak mau tobat kepada Allah, padahal pintu itu selalu kebuka.
Dan lucunya manusia jamaah, pintu yang Allah sudah buka terus, nggak pernah Allah tutup, nggak pernah. Sampai nanti matahari terbit dari arah barat, nggak pernah Allah tutup. Kita nggak pernah masukin, kita nggak pernah ke sana, males kita. Kita nggak bertobat kepada Allah. Padahal itu pintu nggak pernah ditutup. Sedangkan pintu-pintu manusia yang tertutup rapat kita gedor-gedor. Assalamualaikum, gedor-gedor. Dan seringkali nggak pakai assalamualaikum. Sepada, sepada. Masih ada nggak sih sepada, sepada? Dulu zaman bahla banget ya sepada, sepada. Pagi. Ini ditutup pintunya. Anda masuk itu bisa ketok-ketok, nunggu kadang-kadang di depan, tunggu di depan. Kadang-kadang ada orang nunggu tuh karena mengantar barang atau apa, nunggu 5 menit, nunggu 10 menit, nunggu 1 jam. Setelah 1 jam baru datang yang punya rumah. Ada apa mas? Ini mau ngantar paket bu. Oh ngantar paket. Iya ya itu paket saya. Udah lama. Baru sejam sih bu. Oh maaf ya saya tuh lagi pergi, nggak ada orang di rumah gitu loh. Ya nggak apa-apa. Masuk saya kasih minum gitu. Nggak usah minum lah bu, mentahnya aja. Nah itu kan jadi jamaah. Jadi itu manusia tuh bisa. Dan itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau pintu manusia bisa kita ketok-ketok untuk mengantar apa, kayak ngantar itu. Ini pintu taubat dibuka. Masa nggak masuk-masuk? Nggak perlu diketok, udah mah dia dibuka. Dibuka. Pintunya dibuka. Kok bisa itu loh? Dan jangan percaya sama syaitan. Syaitan tuh gak, apakah orang sekotor saya pantas bertobat? Ini dibuka pintunya. Pintunya dibuka. Masuk. Semua pantas sudah. Senang Allah. Kan kita udah bahas. Allah tuh gembiranya minta ampun. Melebihi gembiranya orang yang berada di hadapan kematian lalu dia diselamatkan dari kematian tersebut. Lebih gembira dari itu. Jadi sekali lagi jangan percaya dengan talbis iblis ketika kita berdosa. Tipu daya iblis yang mengatakan kamu gak punya kesempatan lagi, yang mengatakan kamu udah tamat riwayatnya, orang kayak kamu tuh kotor, gak pantas bertobat, Allah tuh gak akan terima. Kamu lupa ya gimana kamu maksiatin Allah Subhanahu wa taala. Masa gini? Aku udah sekarang aja datang kalau muka mau taruh di mana? Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab. Selama matahari belum terbit dari barat atau nyawa belum ada di kerongkongan, kembali kepada Allah. Ini penting. Dan ini membuat kita semakin semangat lagi. Karena pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka. Gak tertutup. Saya tahu ada beberapa orang. Itu kalau datang ke sebuah rumah. Yang punya rumah dia kenal baik. Dan orangnya baiknya minta ampun. Tapi begitu dia datang, pintunya ketutup, dia gak mau masuk. Gak enak. Padahal udah dipersilakan masuk aja. Gak mau deh. Ada gak orang gitu? Banyak kan. Tapi kalau dia ngeliat pintunya kebuka, dia masuk. Tapi kalau lihat pintunya ketutup, udah deh di sini aja. Aku udah bilang, pokoknya kamu sampai rumah aku, masuk aja. Kalaupun pintunya ketutup, ya buka aja. Itu nggak dikunci. Udah buka. Dia nggak mau. Udah nunggu sini aja. Si kurirnya datang, masuk aja bu. Nggak enak lah, sini aja lah. Nggak apa-apa bu, masuk bu. Ditunggu kok. Nggak di sini aja.
Itu menunjukkan bahwa terbuka dan tertutupnya pintu itu punya efek psikologi buat kita. Semua Allah udah buka ke kita. Allah udah bilang Allah tuh senang banget, gembira banget. Allah juga sudah, Nabi sudah mengatakan Allah membentangkan tangannya. Allah terima kita dengan tangan terbuka. Jadi hadis ini pintu kebuka, pintu taubat. Kurang apa jamaah? Itu udah semua faktor yang membuat hamba itu harus melangkah menuju taubat. Kita aja, ini bukan Allah, ini manusia. Kita aja buat salah sama manusia. Dan kita tahu nih, kalau kita datang ke dia minta maaf, kita akan diomelin, dimarahin, disemprot gitu ya. Dan kita berkata, tapi saya harus datang, saya harus hadapi. Itu Anda bisa hadapin manusia. Ini Allah nggak akan semprot Anda. Allah nggak akan marah-marahin. Allah senang. Allah terima dengan tangan terbuka. Dan pintunya dibuka. Lalu kemana orang yang bertobat kepada Allah? Allah Ta'ala alam. Dan pintu itu tidak akan ditutup sampai matahari terbit dari barat. Hadirin, terakhir pelajaran, saya akan bawakan keterangan Imam Qurtubi dalam tafsir beliau dan dalam kitab At-Tadhkirah. Tadhkirah buku yang terkenal dari Imam Qurtubi rahimahullah, untuk memperkaya jawaban kenapa taubat ditutup ketika matahari terbit dari barat atau nyawa di kerongkongan. Kita sudah jelaskan keterangan para ulama berapa waktu pertemuan yang lalu. Kita sudah jelaskan keterangan At-Tabari rahimahullah dan juga keterangan Imam Qurtubi. Kita tambah, ada hal menarik. Kata Imam Qurtubi, kenapa taubat nggak diterima ketika matahari terbit matahari terbit dari barat? Karena pada saat itu, kata beliau, seluruh syahwat nafsu syahwat yang buruk di dalam diri dan jiwa manusia itu telah sirna. Watafturu kullu quwwati min quwwatil badan, dan seluruh tenaga kekuatan badan itu turun. Faisirun nasu kulluhum liiqanihim bidunuil qiyamah. Maka manusia pada saat melihat matahari terbit dari barat, mereka yakin terjadi mereka dihadapan dengan, atau mereka berhadapan dengan hari kiamat. Ini persis kondisi ketika seseorang sedang sakratul maut, karena fungsinya sama-sama berpisah dengan dunia. Nah, kesimpulannya kata beliau, dalam kondisi-kondisi itu terjadi inqita' ad-dawa'i ila anwa'il ma'asi anhum. Di saat kondisi matahari sudah terbit dari barat atau ketika berada di sakratul maut, maka seluruh pendorong untuk maksiat hilang. Seluruh pendorong untuk bermaksiat hilang. Orang udah gak ada pikir maksiat lagi. Gabungkan dengan poin yang sudah kita bahas tentang tidak ada opsi, tentang sudah terpojok, gak bisa ngapa-ngapain. Ini tambahan lagi, di saat itu semua orang sejahat apapun dia gak punya hasrat untuk bermaksiat.
nggak punya faktor pendorong untuk maksiat. Hawa nafsunya hilang. Hawa nafsunya hilang. Hawa nafsunya hilang. Dan di kondisi itu taubat nggak diterima. Berarti Allah ingin kita bertobat di saat pendorong maksiat kita masih bercokol di dalam hati kita. Lalu kita lawan dan kita kalahkan. Itu yang Allah minta dari kita. Terbukti begitu faktor pendorong maksiat itu sudah nggak ada, taubat sudah ditutup. Jadi ketika banyak kita mengatakan, tapi berat banget Ustadz, itu yang Allah mau. Itu yang Allah mau. Karena begitu Anda lakukan dengan ringan. Kenapa? Karena pendorong maksiat hawa nafsu kita sudah hilang, justru pada saat itu tobat gak diterima. Pada saat itu tobat gak diterima. Itu keterangan Imam Qurtubi, para ulama kita. Dan kita tahu Imam Qurtubi ulama besar dalam masalah tafsir. Jelas ini? Jadi kan kita sering bilang gitu, kita semuanya, aduh kok berat banget sih, kok ini jatuh lagi. Aku udah tekad ternyata jatuh lagi. Itu yang Allah inginkan dari kita. Kita memperjuangkan itu di saat kita memperjuangkan langkah demi langkah taubat kita dengan tertatih-tatih pada saat tekanan hawa nafsu itu besar dan faktor pendorong maksiat itu kuat, faktor pendorong dosa itu besar. Tertatih-tatih itu salah satu yang Allah inginkan. Jangan berkecil hati, karena justru kita berada di waktu yang tepat untuk bertobat. Dan jangan pernah underestimate atau pesimis, karena justru sekali lagi itulah waktu di mana pintu tobat masih dibuka. Karena begitu jamaah, faktor pendorong maksiat dihilangkan, maka semua berakhir. Tidak ada beban taklif. Dan kalau nggak ada beban taklif, tidak ada taubat. Karena taubat bagian dari taklif. Taklif itu kewajiban ya. Karena taubat kewajiban. Itulah yang bisa kita sampaikan tentang sebuah pintu taubat di Syam yang sangat lebar. Dan ini salah satu hal yang harus kita imani walaupun kita tidak melihatnya. Salah satu hal gaib yang harus kita imani walaupun kita tidak melihatnya. Orang beriman itu dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang yakin dengan hal-hal yang tidak terlihat, tidak bisa didengar, yang gaib, yang abstrak, tapi mereka yakin karena itulah firman Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.